Masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Ya. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. Ya. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut. Ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, apakah Hasto akan melawan atau taat hukum? Kita lihat video berikut ini. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang
menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Ya, teman-teman, itu pernyataan full dari Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menarik apa yang disampaikan oleh Hasto, teman-teman, bahwa dia adalah warga negara Indonesia yang taat hukum. Jadi dia menghargai apa yang diputuskan oleh KPK mengenai dirinya akan jadi tersangka dan tentu masuk ke dalam penjara. Dan inilah yang dilakukan oleh Hasto Kristianto. Dia taat, ya, dia menjalani hukuman tersebut. Nah, teman-teman, ya, Hasto menyinggung tadi mengenai bagaimana menegakkan demokrasi, maka ya tetap Hasto meminta kepada para kader yang lain dan juga masyarakat tetap menjaga demokrasi, tidak takut menyuarakan kebenaran di dalam hal itu. Ya. Dan dia menyinggung tadi juga tentang bagaimana perpanjangan 3 periode presiden. Maka kalau kita lihat secara logika bahwa sebenarnya PDI Perjuangan ya beruntung kalau misalnya ada perpanjangan 3 periode. Kenapa? Karena Pak Jokowi pada saat itu menjabat sebagai presiden dan masih menjadi kader dari PDI Perjuangan. Dan tentu ketika Pak Jokowi tetap menjadi presiden, tetap menjadi penguasa, maka itu akan memberikan efek yang baik bagi PDI Perjuangan.
Tetapi oleh karena PDI Perjuangan dan juga Ketua Umum Megawati Soekarno Putri taat hukum, taat konstitusi, maka walaupun dia tahu bahwa itu akan memberikan keuntungan bagi mereka, yaitu PDI Perjuangan ketika ada perpanjangan 3 periode itu, maka mereka tidak melakukan itu. Mereka sendiri yang menolak itu. Itu artinya bahwa mereka atau PDI Perjuangan taat terhadap konstitusi. Oke, kita lihat beberapa komentar netizen teman-teman atas pernyataan full dari Hasto Kristianto ini. Dia mengatakan bahwa akan taat hukum dan taat terhadap apa yang telah diputuskan oleh KPK. Nah, di sini dikatakan, alhamdulillah Hasto tersangka, jangan banyak omon-omon. Datang saja ke KPK agar cepat selesai. Oke, mantap. Ya, akhirnya si Hasto muncul di muka publik. Tuh Hasto, tuh, ho. Ya, luar biasa, lur prosakatanya indah sekali. Sangat menyentuh hati. Sekarang nikmat saja nasibmu, rasain lo. Oke, ini orang-orang yang tidak suka dengan PDI Perjuangan dan juga tidak suka dengan Hasto. Ya, tetap kita baca saja teman-teman. Cita-citaku akhirnya Hasto jadi PSK juga. Selamat ya Pak Hasto, hadapi dong. Nah, negeri ini damai tanpa penebar kebencian. Alhamdulillah, selamat menempuh hidup baru di lapas Bung Hasto. Oke. Cepat-cepat datang ke kantor KPK, Pak, biar cepat selesai. Ndak kerja mana. Nah, kemudian, hahaha, syukur alhamdulillah, Hasto jadi tersangka. Oke, dari aku menangis melihat video ini, karena nggak ada adegan nangisnya. Nah, ternyata cita-cita Hasto adalah menyuap. Oke, Harun Masiku kemana? Kenapa dia tidak taat hukum seperti Anda? Bukankah dia bagian dari Anda? Gimana mau memperjuangkan nilai-nilai demokrasi? Ngurus Harun Masiku aja nggak becus. Oke, teman-teman. Dari Lukman, baguslah Pak Hasto tampil. Lebih respek lagi, siap mempertanggungjawabkan dengan mengikuti panggilan KPK. Ya, memang teman-teman. Ini adalah salah satu kita apresiasi kepada Hasto Kristianto karena dia tidak melakukan seperti yang dilakukan Harun Masiku, ya hilang jejak. Tetapi Hasto benar-benar menegakkan demokrasi, taat hukum, dan benar-benar warga negara Indonesia yang siap menjalani apa yang telah diputuskan oleh KPK dan taat hukum di dalam hal ini. Oke. Ngapain lo Hasto jadi kemana ngomongnya? Oke, selesaikan saja kasus kejahatanmu. Jangan share-share nama rakyat lagi. Bikin mual saja. Yang melakukan dirinya sendiri tapi nasihati orang lain. Ironis. Gak sadar, gak malu. Oke, Bung Karno menerapkan ideologi itu untuk bernegara. Bukan untuk berpartai. Beliau berteriak untuk rakyat itu dari hati. Bukan cuma di mulut. Saya baru salut kepada KPK kalau berlaku adil terhadap setiap koruptor di negeri ini. Kemudian, mantap Pak Hasto, taat hukum, hadapi saja, jangan kabur dan jangan kabur. Oke, datang dan menyerahkan diri kalau kau taat hukum. Nah, itu teman-teman, banyak komentar-komentar netizen di dalam hal ini. Tentu di dalam komentar ini ada pro dan kontra di dalam hal ini. Dan kebanyakan di sini di komentar-komentar ini tidak suka dengan Hasto, tidak suka dengan PDI Perjuangan. Dan sekali lagi kita apresiasi Hasto yang taat akan hukum, dan tentu ini adalah salah satu yang harus dijalani oleh Hasto Kristianto. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang ada di negeri ini dan taat pada konstitusi. Ya, walaupun ada hal-hal yang kita lihat ya sebenarnya mereka menjadi teladan, sebenarnya mereka menjadi panutan, tetapi tidak memberikan panutan bagi kita, maka kita jangan mengikuti hal itu.
Artinya bahwa sesuatu hal dari mereka hal yang baik, maka itu yang kita ambil, dan juga sesuatu hal yang buruk jangan kita ambil, sehingga negara kita menjadi negara yang aman, tentram, dan damai, dan bisa kita capai negara yang negara emas di tahun 2045 nanti. Berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.